Memasuki hari ketiga kebakaran sumur minyak ilegal di Duku Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah belum juga padam. Api masih berkobar disertai asap hitam yang membumbung tinggi. Tampak sumur minyak yang terbakar dekat dengan permukiman warga. Selain itu, di dekat lokasi sumur minyak yang terbakar masih ada 4 sumur minyak lagi yang berjarak sekitar 20 meter. 3 orang tewas akibat kebakaran sumur minyak ilegal ini. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih tetap berjaga-jaga untuk memantau sumur yang terbakar. Sementara itu, polisi memastikan sumur minyak yang terbakar berstatus ilegal dan baru 1 minggu beroperasi. 8 orang saksi telah diperiksa untuk mencari tahu penyebab kebakaran ini. Sumur ini belum memiliki izin dan baru 1 minggu. Jadi saat ini itu sebenarnya masih proses pelaporan. Jadi baru 1 minggu terus kejadian blowout akhirnya bisa menimbulkan kebakaran pada hari Minggu kemarin. Ini kami dari Polda memeriksa 8 orang yang terkait sumur minyak yang terjadi kebakaran kemarin, baik itu masyarakat sekitar, dan ada 8 orang yang sudah kita minta keterangan. Tercatat ada sekitar 800 warga yang mengungsi ke balai desa maupun rumah-rumah warga lainnya yang jauh dari lokasi sumur minyak yang terbakar. Mereka pun mengungsi dengan alas tikar seadanya. Selain itu, di dekat lokasi sumur minyak yang terbakar, masih ada 4 sumur minyak lagi yang berjarak sekitar 20 meter. Santos. Ini kejadian langsung malamnya ngungsi. Dua malam. Oh gitu ya. Sama keluarga Pak ya? Keluarga. Di rumah saudara jauh di tempat pengungsiannya? Sekitar 2,5 kilo lah. Proses pemadaman kebakaran sumur minyak ilegal di Blora akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Mega Nanda. Mega, sejauh ini apakah proses pemadaman masih berjalan atau ada hal lain yang Anda cermati di sana? Ya, Iqbal dan saudara dapat kami laporkan langsung dari kejadian di Desa Gendut, di peristiwa kebakaran sumur minyak yang di Desa Gendut, Kabupaten Bogorejo, Kabupaten Jawa Tengah ini. Memang hingga sore ini untuk padam api masih terus terjadi dan kebetulan asap juga masih membumbung tinggi ke udara, dan meskipun kami sampaikan juga pada hari ini tadi sekitar pukul 1 siang tadi di lokasi ini juga sudah setelah diguyur hujan dengan intensitas yang cukup deras, namun kobaran api di sini belum juga padam ataupun tidak ada tanda-tanda akan mulai mengecil, dan kepulan asap pun justru semakin tinggi karena memang hujan yang turun pada hari ini atau pada siang hari ini disertai dengan angin yang cukup kencang sekali, sehingga kepulan asap ini melambung hingga ke pemukiman warga. Oke, sehingga apa yang dilakukan oleh tim yang ada di sana memastikan agar api ini bisa padam segera? Ya, Tifal, untuk proses pemadaman sendiri saat ini juga masih diupayakan untuk dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari pihak Pertamina LPFL Cepu, termasuk juga dari BPBD, petugas Dinas Kebakaran Kabupaten Blora yang saat ini sudah standby di lokasi ini. Namun begitu, karena memang sulitnya kebakaran ini, karena memang kondisi dari sumur minyak ini yang mengeluarkan cukup
tinggi api sehingga dari pihak Pertamina sendiri saat ini memang masih kesulitan, dan juga tadi kami sempat mewawancari dari pihak Pertamina sendiri yang mengatakan memang salah satu kesulitan yang dialami karena memang sumur minyak ini tidak memiliki mulut sumur gitu, sehingga menyulitkan bagi tim atau petugas untuk melakukan pemadaman. Dan untuk upaya yang bisa dilakukan saat ini hanya tadi juga sudah diupayakan ada sekitar 4 alat berat yang sudah berupaya untuk mulai melakukan pemadaman, yaitu dengan cara mempersempit area sumur yang memang diharapkan dengan cara ini nanti lubang sumur bisa mulai mengecil. Dan berikut kami sampaikan ketika kami wawancara dengan SSE Pertamina Ekuivalen Cepu, Indar Firmanudin. Tanah sebagai media untuk menutup titik sumur ini, karena sumur ini kan dibuat tidak standar ya, tidak ada wellheadnya kepala sumurnya, sehingga kami kesulitan untuk menutup sumur atau killing wellnya. Nah, ke depan kami akan upayakan dengan tim sedang persiapan untuk melakukan cooling di area sekitar. Dan saudara, dapat kami sampaikan juga memang dari keterangan yang kami himpun di lapangan juga memang sumur minyak ini memang baru sekitar 1 minggu kemarin baru operasi, dan dari minggu kemarin mestinya sumur ini dilakukan untuk pemasangan alat, namun sebelum dilakukan pemasangan alat terjadi ledakan sehingga sampai saat ini ledakan masih terjadi hingga menimbulkan korban jiwa, yaitu sebanyak 3 orang mengalami ataupun 3 orang meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya saat ini masih dirawat di rumah sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Balik ke studio. Terakhir yang kami pahami ada 800 warga yang dievakuasi imbas dari kebakaran ini. Jarak amannya bagaimana kemudian untuk memastikan warga tetap aman dan selamat di tengah kobaran api yang masih terus menyala sampai sekarang? Ya, Tiffal, memang benar sampai saat ini data yang kami terima ada sekitar 800 jiwa warga yang sudah diungsikan di tempat aman, yaitu mereka diungsikan dengan radius sekitar 2 sampai 3 km dari titik api ini, yang mana para pengungsi ataupun warga yang diungsikan ini merupakan warga Dukuh Bedono yang merupakan warga terdekat ataupun warga ring 1 yang berada di titik lokasi kebakaran sumur minyak ini, sehingga mereka diharapkan dengan diungsikannya ini mereka bisa lebih tenang, karena mengingat di lokasi ini selain di titik sumur yang mengalami kebakaran saat ini di sekitarnya, yaitu di sekitar radius 20 meter itu ada sekitar 4 sumur lagi yang memang saat ini masih beroperasi, ataupun ada sumur minyak yang memang saat ini dioperasikan oleh warga sekitar. Ivan. Dari Blora, Jawa Tengah, jurnalis Kompas TV Mega Nanda melaporkan. Terima kasih.